Berarti kabarnya pada sehat, semangat, atau udah mulai agak-agak lemes nih? Bisa on mic aja kalau yang mau jawab. Masih semangat. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sih Alhamdulillah udah semangat, Kak. Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak, sehat-sehat. Sudah seri ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum aku mulai, alangkah lebih baiknya kalian on cam sesuai aturan. Yang belum on cam, ayo on cam. Aku tunggu 1 menit, kalian on cam. Yuk yang lain on cam. Oke, sambil nunggu yang lain on cam, tanpa berlama-lama lagi, aku buka ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Kembali lagi pada sharing session yang ketiga pada hari ini. Nanti akan ada materi pentingnya menjadi generasi berencana yang akan disampaikan oleh narasumber keren kita pada malam hari ini, yaitu Hijriana Nikola Rizky, atau yang kerap disapa Niko, atau kita juga bisa panggil Mas Niko, Kak Niko, dan ya lain sebagainya ya sesuai dengan namanya. Oke, sebelum Mas Niko memaparkan materi, aku akan membacakan CV dari beliau. Oke, Mas Niko adalah mahasiswa dari S1 Sastra Indonesia dan beliau lahir di Boyolali 5 April 2000. Untuk kontak dan alamat serta surul aktif terdapat di CV yang sedang ditayangkan, mungkin bisa dicatat. Kemudian untuk pendidikan, untuk saat ini beliau sebagai mahasiswa aktif S1 Sastra Indonesia di Universitas 11 Maret. Kemudian untuk pengalaman sendiri, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Forum Genre Jawa Tengah periode 2022-2024. Kemudian pernah juga menjadi Ketua Forum Genre Surakarta pada tahun 2020, kemudian Wakil Ketua HMP Kemasindo pada tahun 2020. Kemudian untuk prestasi sendiri, yang pertama ada juara Harapan 2, mahasiswa berprestasi UNS pada tahun 2021, kemudian mendapatkan medali emas video kreatif Polgan Fest pada tahun 2021, juara 3 video kreatif Jasa Raharja Lampung 2020, dan juara 2 Lomba Poster Pengamat Negeri pada tahun 2020. Nah, Mas Niko sendiri memiliki kemampuan yaitu sebagai video editor, kemudian planning, leadership, dan teamwork. Tak lupa di sini juga dicantumkan mengenai keahliannya, dan Mas Niko ini jago banget ngedit dan juga desain. Beliau menguasai Adobe Photoshop, Premiere Pro, Canva, dan juga basic yaitu Microsoft Office. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam materi. Untuk Mas Niko, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Berli. Oke, sebelumnya suaraku udah jelas belum ya, Ber? Jelas, jelas. Jelas. Oke, oke, bisa minta tolong teman-teman untuk mempresentasikan PPT-nya. Oke, terima kasih Akil udah membantu untuk mempresentasikan. Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam namo budaya, dan selamat malam bagi teman-teman dari Duta Genre dari kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dan semangat buat teman-teman semuanya untuk mengikuti beberapa rangkaian kegiatan dari teman-teman Genre Jawa Tengah, lalu dari apresiasi
apresiasi pemilihan duta generasi berencana Provinsi Jawa Tengah juga udah mulai mulai berjalan rangkaiannya dan tidak lama lagi akan menjalankan karantina. Sebelumnya memang kalau terkait pelaksanaannya harusnya kemarin lusa, jadi teman-teman apa ya, mohon dimaklumi juga karena ada beberapa kepentingan dan agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadinya terkait pelaksanaan apresiasi duta gender tingkat provinsi harus dialihkan 2 minggu lagi. Jadi dengan beberapa rangkaian yang ada kali ini, dimohon teman-teman juga dapat memanfaatkan sharing session atau pembekalan-pembekalan yang diberikan sama teman-teman panitia apresiasi duta genre. Jadi teman-teman diharapkan untuk aktif dan sama-sama meraih manfaat yang dipaparkan oleh eh, para narasumber-narasumber yang di apa ya diagendakan seperti itu. Jadi untuk materi kali ini terkait pentingnya menjadi generasi berencana, sebenarnya kan yang aku garis bawahi di sini adalah sharing session. Jadi di sini aku nggak membawakan materi secara penuh, tapi bagaimana membawakan materi ini untuk bagaimana teman-teman dapat membekali untuk ini semua. Jadi terkait beberapa rangkaian kegiatan termasuk sharing session atau barangkali nanti ada beberapa rangkaian kegiatan yang lain. Jadi semuanya bisa diharapkan teman-teman dapat memanfaatkan ini semua melalui sesi kali ini. Ya, ini adalah pentingnya menjadi generasi berencana. Oke, bisa di next. Nah, sebelum kita berkaca dengan apa itu makna berencana seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus mengenal lebih dalam siapa diri kita terlebih dahulu. Jadi coba teman-teman merenungkan gitu, siapa diri teman-teman, bagaimana teman-teman mengolah diri diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman udah mengikuti implementasi tentang kita, itu kan ada bagaimana mengenal diri sendiri. Nah, dari situ kita juga sebenarnya memang diarahkan untuk bagaimana kita untuk mengenal diri sendiri gitu. Kalau kita berkaca dengan makna berencana, kalau kita berencana tapi kita tidak mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, nanti sama aja kayak kita memiliki target tapi kita jalankan secara terpaksa gitu. Jadi kita harus mengenal lebih dalam diri kita terlebih dahulu, lalu bagaimana cara kita untuk mengontrol apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi fokus kita, tujuan kita, itu akan kita jalankan secara nikmat. Jadi poin pertamanya kita harus mengenal lebih dalam terlebih dahulu. Nah, di sini aku membagi atau memetakan menjadi 3 poin. Yang pertama itu terkait refleksi. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bagaimana kita harus bercermin terhadap diri kita terlebih dahulu. Siapa kita, latar belakang kita apa, lalu apa yang menjadi tujuan kita, kebiasaan kita seperti apa, lalu bagaimana cara kita untuk menjalankan segala aktivitas, tapi sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu. Itu yang menjadi salah satu refleksi terlebih dahulu. Kita harus bercermin eh, terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu lanjut ke poin kedua, ya ini adalah pahami. Nah, terkait bagaimana untuk mengenal diri sendiri, kita harus paham dulu terhadap apa yang akan kita jalankan. Nah, kalau kita sudah paham, kita masuk ke maknai. Jadi apa yang telah kita ketahui terhadap diri kita harus memaknai diri kita untuk kita terapkan di sekitar kita gitu. Contoh kecil dalam bersosial, bagaimana kita untuk membawa diri kita sendiri atau mungkin nanti ada apa ya, nanti bahasa bahasa sederhananya itu adalah bagaimana kita untuk membawakan personal branding kita. Jadi bagaimana untuk memaknai diri kita sendiri itu sama aja kayak bagaimana kita untuk menjadikan diri kita lebih bermakna terhadap sekitar gitu. Jadi mungkin bahasa kasarnya kita dapat bermanfaat melalui apa yang kita inginkan gitu. Itu sih yang perlu kita bedah pada slide kali ini. Lalu bisa kita lanjutkan. Nah, di sini aku menitik beratkan pada ini. Setelah apa yang telah aku jelaskan tadi, yang perlu aku garis bawah ini, bersahabatlah dengan pikiran. Nah,
sama kayak yang udah aku jelasin tadi, kalau kita menjalankan segala aktivitas, kita udah merencanakan segala sesuatu, tapi itu bukan karena memang kehendak dari kita, atau mungkin kita mendapatkan tugas untuk merencanakan masa depan atau membuat life plan eh, dalam segi praktek yang perlu kita petakan beberapa tahun. Nah, itu kan sama aja kayak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena rencana itu tidak bisa dijalankan secara instan. Jadi ada beberapa proses, ada beberapa renungan yang perlu kita lakukan. Jadi memang ada beberapa tahap-tahapan yang memang itu akan membentuk pola pikir kita. Bagaimana kita untuk dapat merencanakan sesuatu yang dapat kita apa ya, mungkin kita dapat menjalankannya secara nikmat atau secara secara apa ya, mungkin lebih tepatnya tidak tidak terbebani dengan rencana kita gitu. Jadi di sini aku menitik beratkan ada bersahabatlah dengan pikiran gitu. Jadi kita harus senang dengan apa yang kita rencanakan gitu. Bisa dilanjutkan lembar selanjutnya. Nah, di sini aku membagi makna berencana menjadi dua, yaitu pada tingkat internal dan eksternal. Pada kali ini memang untuk mengenal lebih dalam makna berencana, menjadi generasi berencana, di sini kita belajar atau kita memahami makna berencana dari apa ya, dari apa yang kita rasakan terlebih dahulu dan memang perlu kita refleksikan terhadap substansi-substansi yang ada di genre gitu. Nah, yang pertama terkait internal. Di sini aku menitik beratkan sama kayak yang udah aku jelasin tadi, dalam kita untuk merefleksikan diri sendiri, kita perlu merencanakan menjadi pribadi yang berkualitas gitu. Jadi tadi aku udah membagi 3 poin, yakni yang udah aku jelasin tadi ada refleksi, lalu pahami dan maknai. Nah, ini untuk ketiga poin dasar ini untuk membentuk bagaimana kita menjadi internal yang memang siap untuk menjadi generasi yang berencana. Nah, ini yang aku titik beratkan pada internal. Lalu di eksternal sendiri, yaitu adalah bagaimana membawa diri kita sendiri untuk dapat bermasyarakat dan dapat kita menjadi pribadi yang memang uh, tidak 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 secara apa ya, tidak secara individual gitu. Jadi kita sebagai makhluk sosial memang harus merencanakan dari segi eksternalnya juga gitu. Jadi kita memang untuk menjadi generasi berencana sudah selayaknya untuk mengimplementasikan keduanya gitu. Itu yang menjadi titik berat bagaimana kita untuk membekali diri memahami makna berencana. Seperti itu, bisa di next lembar selanjutnya. Oke, di sini aku bedah yang internal dulu. Di sini internal, kenapa aku tulis usia 17 sampai 24 tahun sebagai fase ideal untuk merencanakan makna berencana. Karena di sini aku juga juga apa ya? Di sini aku menitik beratkan kenapa kok di usia tersebut, karena menurutku itu memang biasanya apa yang udah aku ketahui juga bahwa di usia tersebut seorang remaja biasanya memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya yaitu adalah memiliki kelabilan. Nah, itu bagaimana kita harus mengontrol kedua hal itu dari positif dan negatifnya untuk memanfaatkan di usia-usia tersebut gitu. Itu. Kalau boleh tahu nih, teman-teman di sini rata-rata umurnya berapa? Mungkin bisa dijawab di kolom chat. Oke, 20 tahun, 18 tahun, 18 tahun, 17 tahun, 17 tahun, 21 tahun, 19 tahun, 19 tahun, 16 tahun, 16 tahun. Oke, 17 tahun. Oke, di sini rata-rata itu ya, 17 ada, 18 ada, 21 ada, 20 ada. Oke, di sini boleh dong sharing dari teman-teman yang eh aku nyari yang paling pendek dulu deh. Maksudnya yang paling muda dulu di umur 16. Boleh raise hand. Nanti akan aku cari yang umurnya 16. Monggo teman-teman.
Oke, yang pertama dari Afifah Ahmad dari Kabupaten Banjarnegara. Boleh nih sharing selama ini menurut Afifah bagaimana nih memaknai arti dari berencana sendiri atau barangkali udah merencanakan untuk masa depan, boleh di apa? Boleh on mic. Baik, sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifah Ahmad. Saya biasa dipanggil Afifah atau Fafa. Saya Duta Genre dari Kabupaten Banjarnegara. Salam kenal semuanya. Baik, di sini saya masih berumur 16. Dan kalau untuk memaknai berencana sendiri, pada dasarnya saya memang sudah memperencanakan masa depan yang akan saya langkahkan. Jadi saat ini saya itu menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Bawang, mengambil jurusan tata busana atau fashion. Karena dari kecil dan dari SD bahkan, saya sudah berkeinginan untuk menjadi seorang desainer. Jadi ketika saya memasuki umur 16 tahun dan sudah harus memasuki jenjang berikutnya yaitu SMK, saya memilih jurusan tata busana atau fashion agar nantinya saya bisa masuk dalam kuliah yang ber berkontribusi lagi atau berbau lagi dengan tata busana. Dan kalau untuk berencana sendiri, itu saya juga berpikir bahwa saya tidak hanya memandang bahwa jurusan fashion itu atau tata busana hanya sekedar jahit penjahit, tapi itu pandangannya sangat luas. Dan saya benar-benar sudah merencanakan itu dari sekarang. Seperti itu sih, Kak, untuk masa depan saya sendiri. Agar nantinya juga saya nanti tidak menikah dini kalau saya sudah merencanakan hidup saya dari sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, oke, sama-sama. Terima kasih Afifah juga atas penyampaian terkait apa yang direncanakan juga. Oke, di sini walaupun di sini Afifah umurnya 16, di sini walaupun yang aku tulis di sini 17 tahun itu bukan patokan secara itu ya, secara sepihak, tapi memang dari beberapa sumber eh, informasinya seperti itu. Tapi apa yang udah dijelaskan sama Afifah tadi, di situ patut aku apresiasi juga terkait apa yang udah direncanakan, bagaimana menjadi seorang desainer. Semoga apa yang direncanakan dari Afifah sendiri dapat tercapai dan harapannya juga melalui apa yang direncanakan itu bisa menjadi salah satu bekal sendiri buat Afifah. Oke, makasih Afifah. Oke, Kak. Oke, Iya, terima satu. kasih kembali, Kak. Oke, selanjutnya yang umurnya 21 tahun nih, boleh raise hand. Oke, Afifah bisa lower hand. Oke, makasih. Oke, yang umurnya 21 tahun. Oke, mungkin ada, oh ada ya. Eh, ini ada Afifah Mirna nih dari Kabupaten Sukoharjo. Boleh nih sharing terkait apa ya? Apa yang udah direncanakan selama ini dan kurang lebih sama sih kayak Afifah tadi. Boleh di-sharingkan di sini, Mirna. Oke, baik. Izin konfirmasi, apakah suara saya terdengar ya, Kak? Udah lancar-lancar. Oke. Selamat malam, Kak Niko dan kakak-kakak panitia, dan selamat malam juga teman-teman Duta Genre dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Afifah Mirna, teman-teman bisa panggil Mirna dari Kabupaten Sukoharjo. Salam kenal semuanya. Oke, terkait mengenai perencanaan. Saat ini saya berusia 21 tahun dan saya seorang fresh graduate dari Universitas 11 Maret Surakarta dari Prodi Diploma 3 Perpajakan. Untuk saat ini, karena saya seorang fresh graduate, saya masih mengikuti salah satu proyek dari dosen mengenai mata kuliah yang pernah saya ampu dulu, yaitu pajak penghasilan PPh 21. Lalu untuk perencanaan masa depan untuk terkait waktu dekat ini, saya ingin melanjutkan pendidikan saya, yaitu untuk masuk ke prodi akuntansi di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Terima kasih.
Oke, makasih Mirna. Oke, ini berhubung ada yang resen juga dari Desi Fitriana, bisa menyambung nih. Sekalian Haslinda juga. Monggo. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, terdengar. Selamat malam untuk kakak-kakak panitia dan semua peserta apresiasi Duta Genre Jawa Tengah tahun 2023. Nah, di sini untuk merencanakan masa depan, yang pertama karena saya dari awal menginginkan untuk menjadi seorang perawat dan ingin berkecimpung di dunia kesehatan, maka untuk kuliah saya mengambil untuk prodi Diploma 3 Kebidanan dan saat ini saya sedang berada di tingkat akhir dan sedang melakukan penelitian untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Nah, untuk waktu yang akan datang di sini merencanakan untuk pembelajaran mengenai UKOM karena di sini untuk bekerja di suatu layanan kesehatan kita membutuhkan yang namanya STR agar kita diakui bahwa kita kompeten di dalam bidang tersebut. Nah, untuk rencana berikutnya selesai dari UKOM, saya ingin melanjutkan ke pendidikan S1 kebidanan dan profesi kebidanan supaya nanti saya bisa membangun sebuah klinik dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih Desi dari Grobogan. Bisa nyambung sekalian ke Haslinda dari Sragen. Baik, apakah suara saya sebelumnya sudah masuk? Sudah, sudah. Oke, saya ingin menyambung dari pertanyaan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haslinda Restika Nurfatin. Salam ramah dan bersahabat dari saya, Haslinda, Kabupaten Sragen. Di sini tadi teman-teman sudah menjelaskan terkait pentingnya berencana untuk masa depan. Dan di sini saya ingin menambahkan saja bahwa berencana menurut saya yaitu mempersiapkan diri agar hidup kita bisa memutuskan keputusan kehidupan kita, termasuk pilihan masa depan kita dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Haslinda, Desi, dan juga Mirna atas apa ya sharing session terkait apa yang direncanakan dan bagaimana merencanakannya. Oke, di sini aku mengapresiasi dari teman-teman yang berusia 21 tahun. Di sini yang udah aku dengar dari sharing session teman-teman semuanya, aku juga udah ketemu benang merahnya bahwa teman-teman di sini udah tahu nih bagaimana terkait bagaimana apa yang dimaksud dengan makna berencana dan teman-teman juga udah apa ya mungkin lebih ke perencanaan terkait apa yang diinginkan ketika sudah berkarir seperti itu. Nah, itu yang menjadi salah satu poin di sini yang aku tekankan bahwa di usia tersebut sebagai usia ideal gitu. Dan teman-teman memang sudah seharusnya juga sudah merencanakan hal-hal yang memang patut kita pikirkan untuk karir kita nanti. Jadi apa yang udah di-sharingkan tadi dari teman-teman dari yang usia paling muda dan usia paling tua di sini aku dapat dapat insight yang lebih juga terkait apa yang dijelaskan sama teman-teman tadi terkait bahwa perencanaan dari teman-teman di sini sebenarnya sudah merepresentasikan makna dari generasi berencana. Cuman di sini patut kita bedah lagi. Oke, bisa di next, Akil. Nah, ini yang aku tekankan di sini adalah gunakanlah referensi makna konsisten sebagai bekal menjadi generasi berencana. Oke, ini buat kita semua, kita yang masih merencanakan segala sesuatu, termasuk dari kita sendiri yang masih berjuang untuk merencanakan segala sesuatu. Di sini arti konsisten sangat berarti buat kita semua untuk merefleksikan apa yang udah kita rencanakan gitu. Baik dari Afifah tadi, dari Mirna, dari Haslinda, dari Desi. Nah, kita juga perlu memaknai kata konsisten gitu. Kita harus paham sama tujuan awal kita. Misal tadi yang udah dijelaskan sama Afifah, pengen menjadi desainer. Nah, kita harus menempelkan itu sebagai titik kita untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah,
melalui konsisten ini dari Afifa harus memahami terkait bagaimana nanti di tengah-tengah keberjalanan perencanaan itu ada kegagalan, itu jangan sampai menjadikan salah satu faktor atau pengaruh untuk memurungkan untuk merencanakan hal tersebut. Jadi memang kata konsisten ini agak menjadi tantangan buat kita semua dalam hal perencanaan. Jadi kita harus memantapkan pikiran kalau kita harus sudah terbiasa dengan kata konsisten. Walaupun kita di berjalannya tujuan bakal ketemu sama kerikil-kerikil yang bakal menghambat kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, maka dari itu kita perlu nih merencanakan jangka pendek dan jangka panjang sebagai kita memantapkan pikiran kita bahwa kita juga memiliki tujuan-tujuan dan kita harus membiasakan itu semua agar kita juga terbiasa nih dengan yang namanya berencana. Nah, bisa nih kita refleksikan dulu tujuan jangka pendek. Misal dari teman-teman ada yang mau masuk perguruan tinggi. Nah, itu bisa jadi salah satu jangka pendek. Apa sih yang perlu ditempuh untuk mencapai kriteria agar lolos untuk di perguruan tinggi tersebut, apalagi di perguruan tinggi negeri. Jadi harus ada bekal-bekal yang perlu dipahami dan bekal-bekal yang perlu dijadikan dijadikan bekal, maksudnya dijadikan pesangon kita untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini juga teman-teman mengikuti kompetisi apresiasi Duta Genre tingkat provinsi. Nah, teman-teman perlu memiliki jangka pendek juga, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dijadikan rencana, apa yang perlu menjadi faktor-faktor pendukungnya. Nah, ini kita harus terbiasa dengan kata rencana. Jadi, entah itu nanti hasilnya seperti apa, seenggaknya kita juga udah memiliki keterbiasaan rencana tersebut dan kita udah memiliki tujuan tertentu gitu. Nah, misal tujuan kita untuk juara. Kalau aku yang merepresentasikan makna rencana sendiri, itu aku bakal apa ya? Bakal membekali diri aku sendiri dengan apa yang bisa ditempuh untuk menjadi seorang juara gitu. Bisa kalau misal kita representasinya Duta Genre, bisa kita pahami secara betul-betul terkait substansi genre, lalu implementasi tentang kita. Jadi memang seputar hal genre ini harus benar-benar menjadi bekal untuk merencanakan menempuh juara dalam apresiasi Duta Genre. Seperti itu, bisa di next. Oke, nah ini yang dapat aku tekankan pada segi internal, ya ini adalah tolak ukur suatu rencana memang harus dinilai melalui tujuan kita, tujuan yang akan dicapai gitu. Dan rencana tidak akan berjalan secara lurus dan itu pasti gitu. Teman-teman mau menempuh suatu tujuan atau menempuh suatu cita-cita, pasti di tengah jalan pasti akan ketemu dengan hambatan. Jadi terkait hambatan-hambatan tersebut menjadi salah satu faktor biasanya untuk menantang diri kita. Diri kita harus memiliki kata konsisten, harus bersahabat dengan konsisten. Nah, kalau kita udah memantapkan diri dengan kata konsisten untuk mencapai itu semua, akan apa ya? Kita ketika ketemu hal tersebut, ketika hal-hal yang memang menghambat kita udah memiliki tujuan yang mantap nih. Kalau kita memang harus menyelesaikan tujuan itu, walaupun entah hasilnya seperti apa, entah berhasil atau enggak, seenggaknya kalau kita udah menikmati proses melalui konsisten tersebut, kita akan menikmati segala hal itu dengan senang hati. Itu yang menjadi salah satu kunci bagaimana kita menerapkan sugesti kata rencana. Seperti itu. Bisa di next, gitu. Oke, di sini membedah yang secara eksternal, seperti yang udah aku katakan tadi bahwa eksternal ini berkaitan menjadi bahwa kita sebagai makhluk sosial harus bisa memantapkan diri untuk merencanakan juga pada segi sosial juga. Nah, di sini aku menekankan bahwa teenager sudah seharusnya menjalani masa transisi remaja sebagai makhluk sosial.
Nah, di sini yang aku tekankan adalah setiap remaja untuk membekali atau merencanakan, memaknai kata berencana secara eksternal harus memiliki bekal intelektual dan etika gitu. Nah, ini yang menjadi kunci penting kita memaknai berencana secara eksternal gitu. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial ketika kita akan menjalani di sosial kita, kita harus memiliki etika. Karena yang bakal dinilai orang lain itu adalah bagaimana sikap kita terhadap lingkungan sekitar kita. Lalu yang selanjutnya adalah terkait intelektual. Bagaimana kita sebagai makhluk yang memang sudah seharusnya menempuh pendidikan, jadi kita harus menempatkan wawasan kita itu untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kita harus bisa menempatkan hal tersebut dan harus mengkoneksikan antara intelektual kita dengan etika kita. Itu menjadi salah satu kesinambungan bagaimana kita untuk menjalankan sebagai pribadi yang berencana di sekitar kita. Seperti itu. Bisa di next skill. Nah, ini yang aku tekankan dan memang menjadi makanan pokoknya bagi teman-teman genre, yakni adalah masa transisi remaja. Nah, ini teman-teman genre sudah seharusnya untuk mengerti masa transisi remaja tersebut. Dan aku berharap juga teman-teman di sini sebagai Gen Rangers juga itu memang sudah selayaknya juga mengimplementasikan tersebut pada diri sendiri. Nah, yang pertama ada praktik hidup sehat, lalu dilanjutkan dengan menempuh pendidikan, lalu yang ketiga bekerja, yang keempat adalah bermasyarakat, dan yang kelima adalah berkeluarga. Ini aku berharapnya teman-teman di sini udah berada di luar pikiran untuk memahami masa transisi remaja, karena itu bakal melekat pada setiap pribadi-pribadi dari seorang Gen Rangers. Seperti itu. Oke, di sini aku menekankan bahwa eksternal tadi kan secara sosial ya. Di sini boleh nih sharing, mungkin ada yang resen terkait teman-teman di sini adakah yang mengikuti multi organisasi atau ikut aktivitas juga di lingkungan desa? Mungkin bisa resen. Bagaimana kita sharing juga nih, bagaimana kita menempatkan pribadi sebagai pribadi yang bersosial. Oke, sebentar. Oke, dari tadi perempuan nih, sesekali laki-laki dulu. Aku persilakan juga buat Putra Firman Suci Adi dari Kabupaten Brebes bisa memperkenalkan diri juga sekalian sharing. Apakah suaranya terdengar jelas, Kak? Terdengar. Oke, selamat malam Kak Niko dan selamat malam untuk seluruh panitia dan teman-teman kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Firman Suciadi dari Kabupaten Brebes. Berbicara mengenai organisasi desa sendiri ya Kak, kita kan pasti paham kita gabung nih dalam yang namanya PIK Remaja, pasti teman-teman duta semua pasti sudah bergabung. Di situ sendiri Putra mendapat banyak sekali informasi dan juga banyak pelajaran, sehingga Putra kebetulan juga ada di kampung KB, tinggalnya di kampung KB sendiri, dan itu juga Putra gabung di PIK R, juga ikut aktif dalam proses dalam perencanaan kampung KB sendiri gitu sih Kak. Jadi saya lebih mengenal masyarakat yang waktu saya SMA saya mungkin tidak aktif di desa, tetapi setelah saya lulus SMA saya lebih bisa berkontribusi dan bisa bermasyarakat dengan ibu-ibu pastinya dan juga banyak masyarakat lainnya sih Kak. Jadi lebih mengenal, oh ternyata desa saya itu seperti ini, dan cara saya untuk bisa berkembang ya bersama desa, seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Putra atas sharing terkait bagaimana beraktivitas di kampung KB. Itu membawa pribadi yang cukup berencana secara sosial. Oke, selanjutnya dari Alivia Rohmadiana dari Kabupaten Demak. Boleh nih sharing on mic.
Saya persilahkan. Halo teman-teman semua, halo Kak Niko. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam genre. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan namaku Alivia Rohmadiana Putri dari Kabupaten Demak. Teman-teman bisa manggil aku Alivia. Nah, Kak Niko, saya mau sharing sedikit nih tentang pengalaman saya join organisasi ya di desa. Jadi, di desa saya itu tergolong desa yang aktif memberdayakan masyarakatnya, terutama kalangan remaja. Jadi di desa saya itu saya tergabung yang pertama dalam Ikatan Remaja Masjid di bidang religius. Saya sebagai sekretaris di Irmas At-Taqwa Desa Banjarsari. Lalu tentu saya tergabung dalam PIKR. PIKR di desa saya itu PIKR Sandia Anandita. Itu perkumpulan anak-anak muda. Itu diambil dari bahasa Sanskertanya. Lalu yang ketiga ada Posyandu Remaja. Posyandu Remaja di desa saya itu Posyandu Gema Bahagia. Lalu dari naik sedikit nih teman-teman, di SMP saya sejak SMA sudah diamanahi untuk menjadi pelatih di Rebana Alfitratun Nada yang alhamdulillah sudah berprestasi untuk membawa nama baik Kabupaten Demak di tingkat provinsi. Lalu sejak pengalaman saya itu baik di sekolahan, baik di desa, ada satu hal penting nih Kak yang aku dapat dari sini. Bukan tentang bagaimana pengalaman kita terjun langsung ke masyarakat, bukan bagaimana apa sih yang kita dapat dari situ, tapi tentang bagaimana kebermanfaatan kita, tentang kehadiran kita ada di masyarakat. Jadi istilahnya tuh seperti ini. Kita tuh punya energi untuk disalurkan ke masyarakat dan energi kita itu dapat menyalur secara langsung dan secara tidak langsung kita itu bisa menghidupkan suasana-suasana dari remaja-remaja dan di desa-desa itu dengan cara yang sangat kecil. Baik, kita tuh cuma hadir di kegiatan, kita cuma sharing-sharing informasi, dan ternyata efeknya itu wow sekali, seperti teman-teman duta yang lain. Saya tentu kita sebagai duta genre ya teman-teman ya, tentu kan kita di kabupaten udah bikin kegiatan, kita sharing ke sana kemari. Setelah kita pulang tuh teman-teman sadar nggak sih kalau kita tuh udah ninggalin jejak untuk menularkan energi positif bagi orang lain, gitu nggak teman-teman? Boleh di komen pendapat saya. Betul Kak, setuju. Jadi Kak Niko, intinya tuh gini, tentang bagaimana keaktifan kita di desa dan bagaimana kita menjadi seorang duta genre, intinya kita sudah memberikan yang terbaik menjadi seorang duta dan sebagai seorang manusia yang memanusiakan manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Alivia dari Kabupaten Demak. Cukup luar biasa juga terkait tanggapannya. Oke, lanjut aja dari Fionita. Boleh dijelaskan atau sharing secara singkat untuk efisiensi waktu? Iya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terdengar ya. Jadi sebelumnya perkenalkan Kak Niko, panitia genre Jateng dan teman-teman semuanya. Saya Finita Ipi Cahyadi dari Kabupaten Temanggung. Dan sebetulnya mungkin saya akan menambahkan dari teman-teman yang tadi, kita positif ya, kita ikut PIK remaja, kita juga di desa masing-masing mungkin ada juga yang ikut Karang Taruna. Sama seperti saya juga masuk ke Karang Taruna di desa saya. Dan naik lagi, saya juga aktif di kampus saya, di Himpunan Mahasiswa, dan juga di SMA juga ada beberapa organisasi yang saya ikuti, pun dari SMP juga. Sebetulnya ini lebih ke bagaimana kita bisa memposisikan kita sebagai remaja di dalam lingkup organisasi yang memang kita ada di dalamnya, seperti itu. Jadi waktu SMP mungkin saya masuk ke OSIS, bagaimana saya memposisikan diri sebagai OSIS di waktu SMP. Di SMA, saya ada MPK, bagaimana cara saya memposisikan sebagai anggota MPK yang baik. Di kuliah, di himpunan mahasiswa juga bagaimana kita bisa memposisikan selayaknya sebagai himpunan mahasiswa yang bahkan mungkin kalau di universitas itu tingkatnya sudah jauh lebih
luas gitu ya Kak untuk eh, sharingnya gitu. Tidak hanya dalam lingkup sesama mahasiswa, tapi kita juga dilatih bagaimana kita terjun langsung dan semuanya kita sudah harus mampu untuk belajar sendiri gitu ke sana mau bagaimana, ke sini mau bagaimana bersama teman-teman. Beda kalau dari SMP dan SMA mungkin kita masih di guide, kita masih dibersamai sama pembina. Tapi kalau di mahasiswa kita sudah apa-apa sendiri, kita sudah planning dari awal sampai akhir bagaimana. Jadi mungkin di sini sosialisasi yang saya dapatkan di organisasi itu lebih ke bagaimana cara kita memposisikan sebagai remaja yang memang kita ada di dalam lingkup manapun gitu. Karena yang jelas kita ingin ya di setiap organisasi kita ingin berpengaruh, kita ingin mendapat perilaku yang baik dan feedback yang baik juga dari audiens dan lain sebagainya. Tapi di sini lebih ke saya mendapat pelajaran bagaimana cara memposisikan diri yang baik seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih juga dari Fionita atas tanggapannya. Nah, di sini ada insight menarik nih dari Fionita tadi menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk sosial juga harus adaptif, harus bisa memposisikan diri. Nah, itu yang dapat kita refleksikan juga terkait sebagai makhluk sosial dalam merencanakan dari segi eksternal. Oke, selanjutnya dari Sinta Mulia dari Kabupaten Semarang, saya persilakan buat sharing. Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, selamat malam Kak Niko dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sinta Mulia dari Kabupaten Semarang. Kalau mau sharing terkait organisasi nih, saya tergabung di beberapa organisasi yang ada di tingkat di mana tentu saya dan teman-teman sekalian masuk ke forum PIKR. Kalau di tempat saya itu ada namanya PIKR Ganesa, PIKR Ganesa Kecamatan Banjar, dan selain itu saya juga sebagai TPK di desa Tiami Keluarga yang desa saya adalah desa Lokus Stunting. Pada tahun 2021 itu terdapat 27 balita stunting. Nah, sehingga dari pemerintah desa dan juga bekerja sama dengan TPPKK, kemudian Bidan Desa, PLKB, dan lain sebagainya, kita punya gerakan untuk percepatan penanganan stunting tersebut. Sehingga di situ saya bisa memposisikan diri sebagai remaja yang tergabung dengan pengurus Kampung KB, kalau di sini namanya Kampung KB Lestari, dan kemudian tergabung dengan TPK, kemudian kader stunting juga, sehingga gerakan-gerakan yang kami buat itu bisa bermanfaat pada masyarakat. Dibuktikan dengan yang semula stunting di desa saya itu ada 27 stunting pada tahun 2021, dan mengalami penurunan pada 2022 itu menjadi 20 balita. Walaupun demikian, tetapi gerakan kami masih terus berlanjut, yaitu pemberian makanan bergizi untuk balita-balita stunting dan juga posyandu dan lain sebagainya, sehingga nantinya harapan kami itu desa kami, desa itu bisa zero stunting. Dan selain itu, saya juga sebagai Ketua IPPNU Kecamatan Banjar dan juga sebagai Wakil Ketua IPPNU Kabupaten Semarang, sekaligus sebagai waktu saya di kuliah itu tergabung dalam DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, di sini kita sebagai remaja perlu sekali kita mengambil peran. Kalau bahasa saya, perempuan itu tidak hanya baperan, tetapi bagaimana kita bisa berperan. Ambil posisi yang semana kita bisa memberikan manfaat untuk sesama dan juga bisa menebar kebaikan, seperti itu. Dan terlepas dari itu, saya diberikan kesempatan beberapa kali untuk menjadi narasumber untuk teman-teman sekalian, baik itu kegiatan pengkaderan Magesta, kemudian latihan kader utama di IPNU maupun IPPNU se-Kabupaten Semarang gitu. Dan selain itu, saya juga berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK dan lain sebagainya untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada, di mana kami berlatih untuk pembuatan jamu, kemudian berlatih untuk pembuatan hantaran dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai remaja ini bukan remaja yang
tidak aktif, tetapi bagaimana kita bisa berdedikasi dan proaktif di masyarakat seperti itu, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan lingkungan sekitar untuk menjadi lebih produktif lagi, gitu Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Salma atas sharingnya. Di sini aku juga mendapatkan insight baru lagi, yaitu bahwa kita harus produktif. Nah, ini yang menjadi insight baru lagi nih. Oke, berhubung efisiensi waktu juga, aku persilahkan satu kali lagi yang raise hand dari Putra nih. Berhubung tadi eh, banyak yang perempuan, aku kasih satu kesempatan untuk Manarul yang berhubung raise hand kali ini. Halo Manarul, apakah eh, masih bergabung? Soalnya Halo Kak, off cam. Halo. halo Kak. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terdengar jelas. Baik, Saya terima persilahkan. kasih Kak. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila saya off cam dikarenakan jaringan di tempat saya kurang mendukung disebabkan oleh cuaca yang kurang baik juga pada malam hari ini. Baik, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan dari teman-teman juga, saya sepakat dan mengamini bahwasanya kita sebagai remaja itu harus produktif, harus berdampak dan juga melakukan adaptasi. Selain daripada itu, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Riko tadi terkait dengan bagaimana cara bermasyarakat dan juga organisasi apa yang diikuti saja, saya percaya bahwasanya dalam hal memberdayakan masyarakat, apalagi ketika kita melihat bahwasanya Presiden menginstruksikan untuk penanganan stunting turun menjadi prevalensi stunting dari yang cukup tinggi menjadi 14%, tentunya harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya secara dari sisi kesehatan saja, tetapi dari sisi ekonominya juga. Apalagi jika melihat bahwasanya Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang cukup. Dan di kabupaten saya, Kak, di Wonosobo juga termasuk ke dalam 5 kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Sehingga dalam hal ini, selain daripada mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan PIKR dan juga genre, saya juga mengikuti kegiatan yaitu BUMDes. Dalam hal ini, melakukan perencanaan pemberdayaan masyarakat berbasis desa pariwisata dengan mencoba untuk menggali potensi yang ada di desa sehingga masyarakat yang ada di desa saya bisa terfasilitasi dan meningkat ekonominya. Karena saya yakin bahwasanya antara ekonomi dan juga kesehatan itu berkorelasi secara positif dan apa namanya secara simultan itu saling mendeterminasi seperti itu. Sehingga harapannya dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang berbasis tidak hanya dari sisi kesehatan tapi juga sisi ekonominya itu mampu mendorong masyarakat lebih baik lagi. Dan hal ini menjadikan salah satu trigger bagi saya sebagai seorang remaja untuk bisa sama-sama aktif dalam memberdayakan masyarakat. Selain daripada itu, menjadi seorang remaja juga dituntut untuk bisa berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Dalam hal ini saya di kegiatan perkuliahan mengikuti badan eksekutif mahasiswa yang dalam hal ini melakukan berbagai kajian terkait dengan kebijakan pemerintah sebagai akomodir dari adanya keresahan rakyat atau masyarakat yang beberapa kali mungkin dicederai keadilannya seperti itu. Dan hal ini juga beberapa pengabdian sempat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini untuk menunjang ekonomi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas insight terkait bagaimana kondisi yang ada di wilayahnya siapa tadi? Dari Manar, Kak, Wonosobo. Manarul, oh ya, dari Manarul, Kabupaten Wonosobo. Oke, di sini juga menambah wawasan juga terkait Manarul beraktivitas di wilayah yang memang tergolong angka kemiskinannya cukup tinggi juga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sharing terkait bagaimana memaknai secara eksternal nih, bagaimana kita menjadi pribadi yang berencana. Oke, sebelum ganti slide, aku mau nanya nih, teman-teman di sini adakah yang pernah mengenal definisi meaningful youth participation atau partisipasi remaja yang bermakna? Apakah teman-teman udah pernah mengenal
kata itu. Oke, Manarul, Putra, apakah ada lagi? Oke, dari Manarul, saya persilakan sekalian nyambung. Baik, terima kasih Kak. Izin menjawab terkait dengan meaningful youth participation adalah bagaimana seorang pemuda atau seorang remaja itu bisa berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi dalam setiap perencanaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Seperti halnya ketika kita berbicara tentang penanganan stunting, yang dalam hal ini BKKBN melalui BKR yang terintegrasi melalui TPK di setiap desa melakukan integrasi kepada Big R untuk sama-sama mencegah adanya stunting mulai dari edukasi kepada edukasi kepada remaja, kemudian melakukan edukasi kepada calon pengantin, yang mana dalam hal ini remaja dan juga pengantin merupakan bagian dari kita. Hal itu merupakan sebuah contoh dari perwujudan meaningful youth participation itu sendiri, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Manarul sudah membantu untuk menjelaskan terkait meaningful youth participation. Oke, benar banget juga yang telah dipaparkan sama Manarul tadi bahwa seorang remaja harus berpartisipasi dalam semua tahap pengambilan keputusan atau bahkan berpendapat di dalam forum atau dalam terkait organisasi yang memang untuk mengidentifikasi suatu masalah seperti itu. Jadi kita harus dapat menjadi partisipasi seorang remaja harus dapat bermakna bagi sekitar gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang udah di-sharingkan dari teman-teman tadi, di sini dapat kita korelasikan nih dengan makna meaningful youth participation tadi. Yakni bahwa teman-teman di sini juga udah terintegrasi juga terkait aktivitas-aktivitas yang ada di desa, lalu di perkuliahan gitu. Nah, tadi yang udah kita rangkum nih insight-nya yaitu ada adaptif dan juga produktif. Nah, ini menjadi kunci juga dalam kita sebagai generasi berencana perlu kita implementasikan juga di segi sosial kita atau dari segi eksternal kita. Nah, dengan meaningful youth participation tersebut, kita juga perlu kita implementasikan juga bagaimana kita peran sebagai seorang duta genre atau termasuk Gen Rangers harus menyuarakan nih terkait apa yang masih menjadi permasalahan atau identifikasi masalah terkait isu-isu remaja yang ada di sekitar kita gitu. Bisa kita suarakan misal yang udah dijelaskan sama Manarul tadi nih di wilayahnya termasuk apa ya, angka kemiskinan cukup tinggi. Nah, itu bisa disuarakan, bisa eh, di apa ya, membantu mengadvokasikan untuk memberikan berbagai macam solusi gitu. Nah, ini yang menjadi poin terkait meaningful youth participation, bahwa bagaimana untuk memberantas kemiskinan tersebut melalui partisipasi kita sebagai remaja gitu. Nah, yang aku tekankan di sini bahwa sebenarnya untuk meaningful youth participation atau kita berpartisipasi secara aktif yang bermakna juga di beberapa kasus gini, kita pernah mendapatkan ruang atau forum diskusi untuk mendiskusikan eh, bagaimana apa yang dibutuhkan dari kita untuk di wilayah kita atau melalui pemerintah kita. Nah, yang menjadi salah kaprah di sini biasanya contoh kecil di forum musrenbang gitu. Nah, biasanya dari remaja itu ada yang mengadvokasikan suatu identifikasi masalah, itu biasanya eh, menitik beratkan pada kinerja pemerintah. Nah, di beberapa kesempatan kita juga perlu harus memahami nih, harus mempertimbangkan kira-kira kita 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 apa membicarakan seperti itu udah benar atau belum gitu. Nah, terkait kinerja tersebut, apakah sudah menjadi tolak ukur? Nah, di situ biasanya rata-rata memang menyuarakan hak-hak yang memang apa ya menilai kinerja pemerintah cukup buruk. Tapi kita belum tahu nih dari segi sisi yang lain
implementasi tersebut sudah berjalan secara optimal. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan dan kita harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebelum kita untuk menyuarakan. Nah, ini yang menjadi poin penting bagaimana kita sebagai remaja berencana, Gen Rangers itu sudah menjadi makanan pokok terkait meaningful youth participation. Karena terkait meaningful youth participation sudah menjadi apa ya, menjadi prioritas anak-anak genre untuk dapat aktif di wilayahnya gitu. Jadi bisa nih kita terapkan nanti ketika ada forum-forum yang memang melibatkan pemerintah, bisa kita mengadvokasikan apa yang baiknya dan apa yang bisa difasilitasi untuk teman-teman genre dapat aktif di wilayah tersebut gitu. Itu yang dapat aku sampaikan terkait eksternal. Bisa di next. Oke, sebenarnya ini kurang lebih sama kayak yang udah aku jelasin tadi dan udah dari beberapa teman jelasin tadi terkait bagaimana menjadi bagian dari remaja berencana sudah seharusnya untuk adaptif dalam setiap keadaan, dalam setiap organisasi, dalam bagaimana cara kita menempatkan secara bersosial. Di luar organisasi atau komunitas pun kita juga harus bisa adaptif dan selalu belajar dalam suatu keadaan gitu. Contoh kecil, kita memiliki apa ya, circle gitu, misal lingkungan pertemanan. Nah, bagaimana kita menempatkan di lingkungan pertemanan tersebut untuk menjadi lebih 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 mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif atau bagaimana cara menempatkan kita untuk menjadi pribadi yang bermakna ataupun menjadi pribadi yang berencana. Kita bisa membatasi diri-diri kita untuk mengetahui nih apa yang menjadi aktivitas buruk dan apa yang menjadi aktivitas positif. Nah, kita bagaimana untuk memfilter itu tersebut, bagaimana teman-teman juga harus mengenal diri sendiri juga yang udah dijelasin tadi menjadi salah satu bekal bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang adaptif seperti itu. Nah, di sini juga faktor eksternal sebagai pendukung utama dalam membentuk pribadi dari segi internal. Nah, ini alasan kenapa apa ya, Gen Rangers, wadah genre, forum genre, Big R itu kenapa diciptakan ya ini salah satunya. Bagaimana faktor eksternal dapat mendukung seorang pribadi dalam membentuk pribadi yang berencana dari secara internal gitu. Nah, dari segi internal tersebut nanti akan terbentuk intelektual, etika yang udah aku jelasin tadi. Lalu bagaimana kita dapat merencanakan apa yang dapat menjadi bekal dalam diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang berencana. Jadi faktor eksternal itu sangat mendukung sekali bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang berencana gitu. Oke, bisa di next skill. Oke, bisa di. Oke, nah ini sebenarnya sebagai apa ya, sebagai yang aku tekankan di poin eksternal, yakni adalah menjadi generasi berencana perlu memulai secara bottom up karena remaja bakal terbiasa secara jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini yang udah aku jelasin juga terkait eksternal dan internal tadi, bahwa kita sebagai generasi berencana harus memulai secara bottom up. Nah, bottom up itu apa? Yakni adalah bagaimana kita dapat merencanakan segala tujuan yang perlu kita capai itu dari akarnya dulu, dari bawah dulu. Lalu kita bertahap secara perlahan dan secara konsisten untuk mencapai tujuan tersebut untuk ke atas. Nah, itu yang akan menjadi salah satu faktor penting bagaimana kita untuk membentuk apa ya, perencanaan masa depan yang ideal seperti itu. Lalu lawannya atau antonimnya dari bottom up yaitu adalah top down. Nah, biasanya beberapa remaja itu yang pernah aku temui itu ada yang sering kali aku temui itu merencanakan masa depan yaitu dari top down atau anggapannya dari atasnya dulu. Dia pengen, contoh kecil aku contohkan dari jangka pendek dulu ya. Dia memiliki
tujuan pengen masuk UI, jurusan komunikasi. Tapi dari segi kapasitas intelektual, lalu apa yang menjadi bekal dari diri sendiri, itu masih kurang banget. Nah, untuk mencapai keinginan ini yang di atas ini, melalui kapasitas yang sangat tidak memadai, itu akan sangat kesusahan dan memang hampir mustahil untuk dilakukan gitu. Walaupun di beberapa perencanaan itu berhasil, tapi itu sangat beresiko sekali untuk diterapkan. Jadi teman-teman perlu memulai segala hal itu dari bawah, dari akarnya dulu. Makanya di sini aku tekankan bahwa bottom up itu menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan masa depan. Oke, sebenarnya ini yang udah aku jelaskan ini udah selesai, saatnya sharing. Tapi sebelum itu aku bakal membedah sedikit nih terkait perencanaan yang aku jalankan, baik dari segi internal maupun eksternal. Oke, bisa di next, Bill. Oke, sebenarnya ini aku membedah makna dari segi internal dulu. Seperti yang udah dijelaskan lewat CV tadi, bagaimana aku untuk menembus itu semua untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, lalu bagaimana untuk mencapai pengalaman, lalu di prestasi. Untuk mencapai itu semua, teman-teman bisa fokus di keterampilan dulu, keterampilan yang aku fokuskan di sini. Nah, terkait membedah makna berencana yang aku lakukan di sini, keterampilan yang aku miliki yaitu adalah terkait pengarah produksi, penyutradaraan atau video editing. Lalu ada konseptor dan yang terakhir adalah konseling sebaya. Nah, dari keterampilan-keterampilan yang aku miliki itu sebagai kapasitas dari aku sendiri untuk mencapai pengalaman atau prestasi itu sendiri. Jadi yang dapat teman-teman maknai di sini yaitu adalah bagaimana kapasitas-kapasitas kita untuk mencapai tujuan atau pengalaman ataupun prestasi ataupun dari mencari perguruan tinggi. Nah, itu yang menjadi bekal buat teman-teman untuk memulai segala sesuatu itu harus dimulai dengan itu tadi bersahabat dengan pikiran. Makanya di sini aku menekankan bahwa keterampilan di sini kalau dari aku sendiri, keterampilan-keterampilan yang aku miliki di sini untuk membekali itu tadi terkait pengalaman dan prestasi. Nah, ini yang kalau kita berkaca secara bottom up kurang lebih seperti itu. Kita berkaca dulu. Kita pengen juara satu, pengen juara juara apa ya, juara lomba yang kita inginkan gitu. Nah, ini kalau yang aku implementasikan yaitu adalah kemampuanku sendiri dalam video editing. Makanya di sini prestasiku berkaitan dengan video kreatif. Nah, ini makanya kenapa aku sendiri terkait makna berencana fokus dari akarnya dulu, apa yang aku miliki dan kapasitasku seperti apa gitu. Termasuk di pengalaman masuk di organisasi, di genre juga. Nah, ini yang pengalaman-pengalaman di genre ini yang membekali kenapa aku bisa sampai sini gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang perlu kita pahami. Oke, bisa di next skill. Nah, ini yang aku berkaca dari segi eksternalnya dulu nih. Nah, ini yang aku jadikan contoh, ya ini adalah misi yang aku jalankan, bukan aku sih, lebih tepatnya kepengurusan jalankan dari genre Jawa Tengah gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya, makna berencana dari teman-teman genre Jawa Tengah. Di sini ada 5 poin misi yang akan dijalankan untuk menjalankan selama periode berjalan. Ini yang dapat kita refleksikan secara eksternal gitu. Nah, kalau dari Genre Jawa Tengah sendiri, yang pertama adalah membudayakan etika dan attitude bagi pengurus dalam mewujudkan citra dari Genre Jawa Tengah itu yang positif. Jadi biar dipandang dari forum genre lain atau organisasi lain itu memiliki citra yang positif. Jadi perlu membudayakan terkait etika dan attitude dari segi pengurusnya internal dulu. Lalu yang kedua adalah mewujudkan sinergi genre Jawa Tengah guna menanamkan optimalisasi program genre yang berintegritas. Jadi di sini yang aku tekankan bahwa optimalisasi program yang direncanakan sama teman-teman pengurus itu yang membentuk pondasi-pondasi dari teman-teman genre Jawa Tengah untuk menjalankan atau
program yang direncanakan itu dapat sinergi dari teman-teman genre se-Jawa Tengah gitu. Jadi tidak hanya dari forumnya, tapi memang dari dutanya, dari remajanya gitu. Itu yang menjadi misi atau tujuan dari kita. Lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan aktivitas media sosial yang edukatif dan informatif. Itu yang menjadi poin dari kita, makanya dari Instagram Genre Jawa Tengah itu sering mempublikasi terkait edukasi-edukasi seperti itu, atau untuk menjawab kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Oke, yang keempat yaitu adalah mengedepankan hak internal dan eksternal dalam mengoptimalkan pola komunikasi yang positif. Internal eksternal di sini yang berkaitan dengan forum. Lalu yang kelima adalah memberikan fasilitas bagi genre, baik duta, forum genre, atau PIK remaja melalui program kreativitas dan menjadi wadah bagi genre guna mengembangkan aspirasi positif bagi Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini dari teman-teman genre Jawa Tengah itu memiliki wadah atau fasilitas buat teman-teman semuanya. Makanya di sini kita memiliki tujuan atau misi agar apa yang kita rencanakan itu menjadi salah satu pokok pikiran selama periode berjalan gitu. Entah nanti kita tidak sesuai dengan tujuan, seenggaknya kita udah memiliki proses-prosesnya dan kita memiliki konsistensi untuk menjalankan tujuan tersebut melalui misi tersebut gitu. Nah, melalui sharing session ini juga yang udah dijalankan juga, yang akan dijalankan juga, dan bagaimana nanti ada beragam kompetisi yang udah dijalankan seperti Genre Jateng Award gitu. Nah, ini melalui fasilitas-fasilitas ini yang udah kita berikan, dan harapannya melalui fasilitas-fasilitas yang kita berikan itu teman-teman dapat memanfaatkan secara benar dan memang dapat menjadi salah satu bekal tersendiri yang sangat penting buat teman-teman semuanya. Kenapa di sini kita menekankan bahwa fasilitas buat teman-teman genre di sini harapannya dapat membekali teman-teman di sini agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Seperti itu misi dari Genre Jawa Tengah. Dan yang selanjutnya, Gil. Oke, itu tadi jangka panjangnya ya. Nah, ini jangka pendeknya dari teman-teman Genre Jawa Tengah yang dipetakan pada beberapa paruh gitu, teman-teman. Jadi ini kita dari Genre Jawa Tengah itu juga memikirkan dari segi jangka pendeknya, yaitu kita membagi dua periode dulu nih. Yang pertama adalah familiarisasi. Yakni kita dari periode familiarisasi kita memiliki 2 poin, yakni adalah fokus dalam membangun komunikasi sebagai langkah awal kita menggerakkan Genre Jawa Tengah. Lalu yang kedua adalah fokus pada aksi kampanye atau campaign. Nah, ini yang menjadi fokus pada jenjang waktu selanjutnya untuk menjalankan beragam rencana program-program yang memang menyasarnya sebagai suatu bentuk campaign atau kampanye. Nah, ini yang menjadi fokus di periode familiarisasi, dan di periode kedua yakni adalah kreasi. Ini yang ditandai dengan bagaimana aksi-aksi yang akan dijalankan sama teman-teman Genre Jawa Tengah. Lalu kita juga berkaitan dengan apresiasi dan juga kaderisasi. Ini yang menjadi fokus kita di bagian periode kreasi sebagai bentuk-bentuk penting dari bagaimana yang akan kita jalankan dan wadah yang akan kita berikan untuk teman-teman Gen Rangers di Jawa Tengah. Jadi makna berencana itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita rencanakan dari segi internal, tapi kita juga harus menerapkan dari segi eksternal, karena dari segi eksternal itu juga membentuk pribadi kita yang dari segi internal, karena bagaimana kita untuk menjadi makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat itu juga kalau kita seiring berjalan dan kita pun juga memiliki niat untuk berkembang, itu juga akan membentuk bagaimana kita menjadi pribadi dari segi internal yang beretika dan memiliki intelektual dan juga memiliki wawasan yang luas. Nah, dari ketiga poin ini yang akan membekali diri kita untuk merencanakan atau menempuh tujuan-tujuan yang akan kita berikan atau udah kita terapkan menjadi salah satu faktor penting untuk membentuk kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Seperti itu. Bisa di next, Gil? Oke, kurang lebih itu yang dapat
aku sampaikan terkait pentingnya menjadi generasi berencana dan harapannya teman-teman di sini terkait apa yang udah dijelaskan dan aku berharap juga di sini kita bisa sharing lagi terkait sesi selanjutnya bagaimana teman-teman juga memahami pentingnya arti berencana juga dan apa yang perlu teman-teman tingkatkan dan apa yang perlu teman-teman bekali bisa kita manfaatkan pada forum interaksi kali ini. Jadi harapannya juga yang telah dipaparkan tadi dan juga contoh-contoh tadi bagaimana kita mengimplementasikan secara internal dan eksternal perlu menjadi salah satu basic juga buat teman-teman semuanya sebagai Gen Rangers juga bahwa kita memang sebagai remaja apalagi di fase-fase usia ideal harus terus bergerak, terus berkembang dan jangan sampai kelabilan kita ini yang akan mengganggu perencanaan kita gitu. Karena memang di usia-usia seperti kita ini memang selalu dihantui dengan kelabilan dan kadang kita juga bertemu dengan rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi kita harus harus menanamkan mindset bahwa buang energi negatifnya dan kita harus mengambil sisi positifnya dan itu menjadi salah satu bekal kita sendiri menjadi generasi berencana yang sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Jadi kita harus paham juga terkait konsistensi yang telah kita jadikan mindset bahwa tujuan yang akan kita capai ini bukanlah tujuan yang dapat dijalankan secara instan. Kita harus menikmati proses dan kita juga harus mengontrol diri kita sendiri dan memang banyak juga hambatan-hambatan yang akan kita lalui. Jadi berproses itu menjadi salah satu kunci penting dalam merencanakan suatu kehidupan. Kurang lebih itu yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Aku kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Niko atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan insightful sekali bagi kita para remaja. Ternyata menjadi generasi yang berencana tuh banyak ya persiapannya dan memang kita harus prepare dari sekarang atau sejak dini biar nanti ke depan kita bisa terarah dan lebih mudah dalam menjalaninya. Oke, untuk selanjutnya dibuka satu termin untuk 3 penanya ya, karena keterbatasan waktu. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Kali ini aku persilakan kepada Mas Teko untuk memilih yang raise hand ya. Boleh kalau siapa aja yang mau nanya boleh raise hand dulu. Bentar ya Mas Niko, kita tunggu yang raise hand dulu, baru nanti terserah milih yang mana. Itu teman-teman, ini cuma 4 yang nanya, beneran. Ada lagi gak nih? Oke. Ya lumayan nih Mas Niko bisa dipilih aja Mas. Oke, langsung aku pilih ya, Ber. Berarti. Oke, di sini aku milih yang belum bersuara nih dari tadi. Di sini aku persilakan yang pertama dari Salma Nazifa dari Kabupaten Blora. Monggo aku persilakan. Baik, terima kasih Kak Niko atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam Kak Niko, selamat malam teman-teman panitia dari Forum Genre Jawa Tengah, dan selamat malam untuk teman-teman dari Duta Genre Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah. Di sini saya mohon izin untuk bertanya Kak Niko, membahas mengenai pentingnya menjadi generasi berencana. Apa kesan Kak Niko saat mengenal lebih jauh genre dalam keberlangsungan kehidupan Kak Niko? Mungkin cukup itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Ini gimana, Ber? Langsung aku jawab atau
Tabung dulu. ditanyakan semua dulu satu termin. Monggo Mas Niko, baiknya langsung dijawab atau ditabung terlebih dahulu. Oke, langsung aku jawab aja untuk efisiensi waktu. Ini aku jawab singkat aja ya, bagaimana kesan aku terkait mengerti arti berencana ketika mengenal di genre. Oke, dari aku sendiri memang awalnya atau basicnya atau akarnya itu dari PIK-R. Jadi dari awal aku mengerti PIK-R itu justru dari itu juga aku mengerti bahwa berencana itu bukan hanya kita harus membuat life plan, kita harus tahu target di tahun ini, kita harus dapat apa, kita harus meresolusikan dalam tiap tahun. Nah, awalnya aku tahunya seperti itu. Lalu begitu aku mengenal genre, sebenarnya memang genre itu kan sebenarnya basicnya kesehatan ya. Bagaimana kita untuk mengetahui cash flow atau stunting dan lain-lain. Tapi dari segi lain nih, dari segi life skill, dari segi perencanaan masa depan, dan juga meaningful youth participation tadi. Nah, ini, melalui hal tersebut juga membekali aku sendiri untuk ternyata perencanaan masa depan dan yang aku yang aku tanamkan juga bahwa eh, bagaimana aku untuk menjalankan itu semua itu memiliki beberapa step-step yang udah aku jelasin tadi itu adalah jawaban kenapa kok aku bisa sampai sejauh ini ya ini adalah konsistensi dan bagaimana aku juga harus menerapkan etika dan intelektual juga yang aku sesuaikan melalui apa yang udah aku jalani. Jadi seperti itu terkait kesan aku setelah mengikuti genre. Oke, selanjutnya gimana, Ber? Aku pilih atau dari kamu? Sama bisa loh, Niko langsung. Terima kasih kan atas jawaban yang telah diberikan. Oh ya, oke, oke, sama atas pertanyaannya juga. Oke, selanjutnya aku persilahkan ke siapa ya? Eh, ini yang udah resen tadi nih dari Dinda Amalia dari Kota Magelang. Aku persilahkan untuk langsung bertanya. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam Mas Niko, selamat malam seluruh panitia dari Genre Jawa Tengah dan juga teman-teman Duta Genre dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Izin bertanya Mas Niko, dari yang sudah dipaparkan tadi kan tentang berencana secara bottom up, yaitu alurnya naik, bertahap, konsisten, dan juga berlanjut. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini banyak orang yang melakukan hanya perencanaan saja, tapi tidak melakukan aksi yang konkret dari perencanaan yang telah dilakukan. Nah, kalau dari Mas Niko sendiri itu apa sih momentum yang menjadi motivasi kuat untuk berani mengimplementasikan dan juga punya semangat untuk mengimplementasikan segala hal yang sudah direncanakan? Mungkin cukup itu saja, Mas Niko. Terima kasih. Oke, makasih Dinda atas pertanyaannya juga. Di sini aku tekankan bahwa bagaimana untuk untuk memahami momentum yang kuat tadi itu aku tekankan pada tujuannya terlebih dahulu gitu. Nah, kalau tujuan itu udah menjadi pakem buat aku sendiri untuk menjalankan bottom up tadi. Misalnya aku menjalankan di kepengurusan atau mungkin sederhananya gini kalau aku berkaca dari segi internal. Bagaimana aku mengikuti lomba. Nah, biasanya aku akan merasakan di titik bagaimana momentum yang kuat itu ketika aku udah memiliki feel-nya atau udah bisa menikmati prosesnya gitu. Kalau aku udah nikmat, udah merasakan segala prosesnya dengan happy, itu yang akan menjalankan segala hal ini dalam secara bottom up ini dengan dengan lancar gitu. Nah, kalau kita menjalankan segala aktivitas tapi kita juga masih ada mungkin ada beban hati itu yang akan menjadi salah satu beban tersendiri. Makanya dari awal aku tadi menekankan bagaimana kita untuk mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Itu yang bakal menjadi salah satu faktor kenapa momentum kuat tersebut perlu dijadikan poin penting pada bottom up. Seperti itu.
Bagaimana, Dinda? Mungkin cukup sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini gimana, Ber? Masih dibuka pertanyaan berapa lagi? Satu lagi ya, tapi aku request cowok aja. Dari tadi udah cewek. Berapa? Satu lagi. Iya, satu tapi Oke, cowok ya. oke. Di sini yang belum on mic tadi nih, yang baru resen juga dari adik Mas Joni. Halo Mas Joni, aku perkenankan untuk bersuara. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Niko. Terima kasih juga Mbak Berliana, moderator yang sangat luar biasa, materi yang sangat luar biasa juga dipaparkan pada malam hari ini tentunya. Baik, sebelum saya bertanya, saya perkenankan saya untuk berpantun. Beli es degan dengan buah semangka. Perkenankanlah saya, adik Mas Joni dari Kabupaten Grobogan, izin untuk bertanya. Oke, pertanyaan saya adalah, Mas Niko, dalam merencanakan sesuatu hal, even itu in our life, apa saja sih yang dibutuhkan dalam arti kayak aspek apa saja? Semisal itu apakah itu strategi, parameter, atau mungkin hambatan-hambatan yang perlu kita tulis gitu. Terima kasih. Oke, ini lebih ke aspek ya Mas, bagaimana untuk untuk menempuh rencana masa depan yang udah aku jalani, apakah seperti itu? Betul. Oke, sebenarnya lebih ke kompleks ya Kak, ini Mas Joni terkait untuk memahami apa ya aspek-aspek dalam perencanaan masa depan. Sebenarnya yang dapat aku tekankan ya ini adalah yang pertama adalah aspek dari support system tersendiri terlebih dahulu. Bagaimana lingkungan sekitar kita, keluarga kita, atau bahkan bagaimana apa yang membuat kita nyaman itu yang menjadi salah satu aspek utamanya. Bagaimana melalui hal tersebut memang menjadi salah satu poin penting dalam kita untuk merencanakan sesuatu gitu. Nah, biasanya yang masih menjadi salah satu apa ya, salah satu permasalahan bagi remaja itu adalah mengkomunikasikan segala hal itu ke orang tuanya. Nah, jadi perlu kita biasakan juga apalagi Gen Rangers untuk berkomunikasi dengan orang tua atau bercerita dengan orang tua atau bagaimanapun yang berkaitan dengan tujuan kita itu bisa diceritakan ke orang tua kita. Nah, ini menjadi salah satu aspek prioritas bagaimana itu bakal menjadi support system kita gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana aspek kapasitas ini, bagaimana aspek yang kita miliki atau yang kita punyai, bekal yang kita miliki, intelektual kita, wawasan kita, itu yang bakal menjadi salah satu bekal untuk mencapai tujuan yang kita miliki atau perencanaan masa depan. Nah, kalau kita udah memahami aspek ini, kita bakal menjalankan ini semua dapat berjalan secara lancar gitu. Walaupun memang di tengah-tengah tujuan yang akan kita capai itu bakal banyak hambatannya. Kurang lebih seperti itu, Mas Dijon. Oke, baik. Terima kasih, Mas Diko. Oke, terima kasih kembali. Oke, gimana berarti? Apakah sudah ditutup? Singkat ya, Mas Reza. Oke, Mas Joni bisa lower hand dulu. Terima kasih atas pertanyaan dan juga dari teman-teman yang sebelum juga terima kasih. Semoga jawabannya bisa menjawab. Kemudian Mas Niko bisa kasih closing statement singkat aja buat seluruh finalis di sesi pada malam hari. Oke, sebenarnya apa yang udah dijelaskan tadi, apa yang udah di-sharingkan tadi dari beberapa teman-teman yang udah depan. Jadi memang dari remaja-remaja apa ya duta genre dari tiap kabupaten kota ini memang sudah memiliki secara di sini bisa aku bilang ya dan aku yakin memiliki perencanaan masa depan yang udah mateng gitu walaupun memang dari segi pelaksanaannya mungkin masih beberapa hal masih perlu dibenahi, perlu diperbaiki dan masih menjadi salah satu kendala tersendiri dan aku berharapnya juga teman-teman di sini
bisa apa ya, bisa memaknai tadi dari segi internal dan eksternal gitu. Karena itu yang akan membekali kita untuk menjadi generasi berencana. Kalau kita sendiri menjadi seorang genre tapi tidak menerapkan makna berencana, yaitu sama aja kayak kita cuman belajar substansi-substansi yang ada di genre. Sama aja kita kayak belajar secara akademik gitu. Karena sebenarnya makna eh, dari ini semua ya memang dari segi kepanjangan dari genre sendiri, yaitu adalah generasi berencana. Itu maknanya sangat luas, dan bagaimana kita untuk memahami, memaknai kata itu semua itu bakal menjadi salah satu faktor penting gitu. Nah, alasan kenapa dari CV yang udah aku jalani tadi, riwayat-riwayat pengalaman, prestasi yang udah aku tempuh tadi, yaitu karena bisa aku yakinkan dan bisa aku pastikan itu karena genre. Karena dari genre sendiri aku bakal menemui dari segi segala aspek. Jadi bagaimana aku mengerti makna bottom up tadi, bagaimana aku mengerti bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut melalui berbagai tahap. Jadi aku berharapnya teman-teman juga dapat mengimplementasikan itu semua, dapat menjadikan referensi bahwa sebagai remaja berencana perlu memiliki bekal yang cukup dan perlu memahami diri sendiri. Itu yang dapat aku tekankan di sini. Kurang lebihnya itu yang dapat aku sampaikan, dan semoga sukses pada apresiasi Duta Genre tingkat provinsi. Semoga teman-teman dapat memberikan performa yang terbaik dan dapat untuk menunjukkan diri kalian yang sebenarnya dan diri kalian yang terbaik bagi diri sendiri. Itu yang aku harapkan ketika teman-teman sudah mengikuti apresiasi Duta Genre tingkat provinsi. Kurang lebih itu yang dapat aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niko sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga pandangan lain mengenai generasi berencana untuk kita semua pada malam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman.